A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita kuliah lagi untuk pertemuan yang ke-6. Jadi pertemuan ke-6 ini kita akan membahas dalam mata kuliah kita tentang bank dan lembaga non-bank untuk kelas pagi 1. Alhamdulillah ini kuliah ke-6 kita akan nge-zoom. Kemudian untuk pertemuan ke-7-nya kan minggu depan kita udah UTS, maka pertemuan ke-7 kita buat dalam bentuk kuis saja. Teman-teman bisa selesaikan kuis yang diberikan. Dan nanti sampai jumpa di UTS-nya. Oke, pada hari ini sudah hadir 23 orang, sudah separuh. Sambil menunggu, Bapak akan men-share beberapa hal. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu untuk RPS kita. Sudah muncul di tempat teman-teman? Sudah siap. Oke. Kemarin kita sudah pernah membahas tentang uang, terus kita bagi buku tentang bagaimana uang bekerja, how money works, ya kan. Kemudian kita sudah bahas juga tentang pengertian bank, kemudian sumber-sumber dana bank, dan kita bahas juga kemarin. Ternyata saya lihat kan, kayaknya kita ngebahasnya dikit. Tapi kalau di RPS, cuma 3, 4, 5, udah terisi. Syukurlah, berarti sekarang kita fokus di pertemuan ke-6. Oke. Pertemuan ke-6 ini kita akan ngebahas tentang pengalokasian dana bank. Sebelum kita masuk ke sana, yang ingin Bapak tanyakan terkait tugas yang diberikan kemarin, tugas individu bagaimana, apakah bisa dikerjakan dengan baik? Dinda, bisa dikerjakan nggak kemarin tugasnya? Alhamdulillah bisa, Pak. Bisa ya, alhamdulillah. Karena kalau dalam konteks mata kuliah kita ini, frameworks-nya itu kita fokusnya kepada pengetahuan umum tentang lembaga-lembaga keuangan dan juga non-keuangan dan non-bank. Jadi kita nggak terlalu fokus dalam perhitungan, berbeda dengan mata kuliah misalnya tentang analisis laporan keuangan, juga mata kuliah KKL. Oke. Untuk video yang pernah Bapak berikan, video tentang environment ethics sudah ditonton, sudah lihat kemarin, teman-teman. Oh, oke, saya sebut namanya ini. Yurnita. Pak. Video kemarin yang saya share di pertemuan terakhir untuk nonton video environment ethics, sudah nonton belum? Belum, Pak. Kenapa belum? Kelupaan, Pak. Asik. Oke, yang nonton siapa? Ada nggak yang nonton? Nggak ada yang nonton ya? Angga, ketua tingkat? Ya, Pak. Angga nonton nggak video yang kemarin di-share terakhir? Videonya panjang nih, 1,5 jam. Tapi jangan dinonton sekaligus, capek nanti. Belum nonton, Pak. Belum sempat. Oke, nggak apa-apa.
Oke, nggak apa. Sip. Sekarang kita fokus aja. Dalam kuliah no baper. Oke. Oke, kita fokus sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Nggak banyak kok materinya. Simple aja. Oke. Pengelolaan dana bank. Kemarin kita udah ngebahas tentang aktivitas bank itu ada dua. Secara umum gambaran besarnya yaitu untuk mengumpulkan dana dan kemudian menyalurkan dana. Dananya diambil dari siapa? Dari masyarakat. Dan juga pihak yang lain itu selain masyarakat adalah pihak korporasi. Nah, pertanyaannya gini. Oke, sebelum masuk pertanyaan ya. Kan kita udah tahu nih jelas arahnya. Aktivitas bank itu menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana. Menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kemudian untuk penyaluran dananya melalui kredit secara umumnya seperti itu. Nah, pertanyaannya gini. Kan Bapak sampaikan di sini bahwa dana yang diambil itu dari masyarakat dan juga korporasi. Nah, pertanyaannya untuk dana yang diambil dari korporasi dan masyarakat itu kalau kita compare dengan cara masuknya dan ditarik itu melalui tabungan, giro, dan deposito, bisa nggak teman-teman coba klasifikasi kira-kira kalau dari masyarakat itu masuknya kemana? Misalnya saya cek contoh ya, masyarakat masuknya melalui tabungan. Metode masuknya dana itu dari tabungan masyarakat ke tabung ke bank, kan jelas tuh. Nah, kalau untuk korporasi, itu masuknya lewat apa? Giro dan deposito, ataukah ada juga lewat tabungan? Ada yang mau coba? Yurnita, silakan Bu. Apa tadi, Pak? Untuk pihak korporasi, korporasi itu masuk memberikan uangnya ke pihak bank melalui apa? Melalui tiga produk ini. Apakah lewat tabungan, giro, atau deposito? Menurut pendapat Bu Yurnita. Korporasi ini dia memberikan dana uang yang dia punya ke bank lewat apa? Tabungan, giro, atau deposito? Giro ya, Pak? Kenapa giro? Atau Boleh udah cari baca? dulu, tak, Pak? Boleh cari, monggo. Ntar ya, Pak. Ya, sekalian cari apa beda giro dan tabungan. Oke. Kalau Bu Yesti, menurut Ibu? Halo Bu Yesti? Iya, iya Pak. Lagi di dapur ya? Iya, enggak Pak, di ruang makan. Orang makan. Mana makanannya kok nggak nampak? Canda-canda. Oke Bu, kalau pendapat Ibu kan sambil nunggu jawaban dari Yurnita, pihak korporasi itu masukin uangnya ke bank melalui apa? Apakah melalui tabungan, giro, atau deposito? Bentar Pak. Baik.
Maaf ya pagi-pagi udah saya beri pertanyaan. Tujuan kasih pertanyaan ini supaya ada diskusi dan juga kasih nilai tambahan untuk individu. Monggo. Yang lain boleh dipikirkan sebelum ditanya. Ternyata seru ya. Pak, saya mau menyampaikan pendapat, boleh, Pak? Boleh, silakan. Dengan siapa tuh? Mas Wendra, Pak. Mas Hendra, oke silakan. Yang korporasi itu menurut pendapat saya ini, Pak, deposito. Kenapa deposito? Karena tingkat bunganya lebih tinggi yang ditawarkan oleh bank, serta mudah dipindah tangankan dan mudah untuk diperjualbelikan, Pak. Oke. Makasih, Hendra. Ya, sama-sama, Pak. It's gonna be interesting. Sebab gini, pertanyaan lanjutannya untuk Hendra nih. Dapat Iya, Pak. referensi atau apakah Hendra tahu tentang deposito itu seperti apa? Maksudnya mudah dipindah tangankan dan diperjualbelikan. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya dia Diskusi ya? depositonya ada sertifikatnya, Pak. Sertifikat. Iya, Pak, sertifikat deposito, Pak. Sehingga dengan sertifikat itu bisa misalnya gini, perusahaan Albana, kemudian ada Bank Suhendra, kemudian Ya. Albana menanamkan sebagian uang dalam bentuk deposito ke tempat Bank Suhendra. Kemudian sebagai bentuk atau bukti kepemilikan atau bukti kita memang ada deposito di sana, kita diberikan sertifikat deposito dari pihak bank ke kita bahwa memang ini adalah buktinya, ini ada deposito uang sekian ratus juta di bank kami gitu kan. Terus yang Hendra sampaikan bahwa bisa diperjualbelikan, apakah perusahaan Albana ini bisa menjual ke perusahaannya Agit atau bagaimana? Betul, Pak. Ini menurut pendapat saya aja, Pak, ya, yang mengenai sertifikat deposito ini mungkin sebagai tanda bukti kalau misalnya kayak perusahaan saya gitu, Pak, menyimpan duit di bank gitu, Pak. Bentar, Hendra bisa hidupin kamera nggak? Mau lihat mukanya Baru bangun tidur, Pak, soalnya, Pak. Nggak apa-apa. Udah mandi belum? Belum cuci muka, Pak. Belum, Pak. Buka lah, masa yang lain pada itu kan. Nggak Tapi apa-apa. cuci muka dulu, Pak, ya. Ntar, Pak. Oh iya, silakan. Ntar, Pak, ya. Izin ntar, Pak. Oke, saya jelaskan ya. Jadi dalam melalui 3 produk ini, produk yang paling menggiurkan bagi kebanyakan nasabah atau orang yang menanamkan uangnya atau titipan uangnya di bank itu adalah deposito. Paling menguntungkan. Hal itu disebabkan karena memang rate bunga yang diberikan itu lebih besar. Paling besar malah. Paling besar. Jadi kalau untuk tabungan, itu sifatnya biasanya bersifat untuk perorangan. Kalau kita misalnya Yurnita, kemudian Yesti, mau nabung uang di bank, itu biasanya dalam bentuk tabungan seperti biasa. Sedangkan kalau perusahaan, PT, CV, firma, kalau nabung atas nama perusahaan, itu biasanya diberikan rekening giro.
perbedaannya tabungan itu kita diberikan dalam bentuk ATM, kartu yang biasa kita untuk tarik uang gitu kan. Sedangkan kalau di giro itu nggak ada ATM-nya. Kalau kita mau penarikan tunai kita harus ke bank, ke teller, kita tarik uang kita. Nanti dalam untuk laporan keuangannya kita akan diberikan rekening koran. Tapi kalau tabungan kan kita bisa print buku saja. Tapi kalau di giro tuh benar-benar rekening koran dan itu hanya untuk perusahaan. Oke, saya tulis ini ya biar nggak lupa. Kalau tabungan itu untuk masyarakat, sedangkan giro itu penempatannya untuk badan. Misalnya PT, CV, firma, dan lain-lain. Gitu. Kebetulan dulu itu ketika saya waktu masih muda, masih kayak teman-teman ini masih kuliah, saya juga dapat kesempatan untuk mengelola CV keluarga gitu. Jadi saya jadi direkturnya, kemudian Bapak ketika itu harus buka rekening di bank. Maka saat kita mengajukan pengajuan pembukaan rekening tersebut, yang diberikan oleh bank adalah dalam bentuk giro. Berbeda dengan tabungan. Sama-sama fungsinya sama-sama menabung gitu kan. Kalau ada transaksi, uangnya masuk ke rekening bank kita, tapi kita nggak bisa tarik dengan ATM dengan mudah, tapi harus ke bank dan melakukan penarikan. Sementara kalau deposito itu adalah produk yang paling menguntungkan, dalam artian penawaran dari bank itu lebih menguntungkan di deposito karena jaminan untuk rate bunga yang lebih besar, kemudian juga biasanya lebih aman. Cuman untuk deposito ini kendalanya gini, deposito itu tidak bisa ditarik semau kita seperti tabungan dan giro. Deposito itu biasanya penarikannya itu, bentar saya geser sedikit. Jadi ini juga maksud Bapak tuh menjawab pernyataan dari Suhendra tadi bahwa deposito itu bisa dipindah tangankan, diperjualbelikan. Kalau menurut pendapat Bapak, hal itu tidak bisa. Hal ini nggak bisa dilakukan karena deposito itu produk bank yang modelnya itu nggak seperti itu. Jadi oke, supaya enak kita pakai ini. Saya buka slide pen, muncul nggak di teman-teman? Belum ya? Oke. Share screen. Oke. Now we call deposito. Kelebihan deposito. Rate bunga lebih tinggi. Kemudian sebenarnya gini. Oh iya, tadi tujuan saya buka pen itu gini, salah. Bukan ini yang saya kejar. Saya mau ngejar yang lain, sorry. Tujuan saya buka pen itu saya mau bilang gini. Ini kita anggap sebagai uang kita ya, rupiah. Kita gambarkan kurva. Kan kita kenal istilah itu inflasi. Suhendra, inflasi itu apa, Suhendra? Adalah Suhendra. Iya, Pak. Inflasi itu apa? Versi Suhendra. Menurunnya perekonomian, Pak, suatu negara. Oke.
Makasih. Kemudian Iya, Pak. Ade Saprianti. Monggo Ya, Pak. dilengkapi pengertian inflasi. Inflasi. Maksudnya kan tadi kan Suhendra ada ngejawab tuh, inflasi itu adalah menurunnya perekonomian di suatu negara. Tolong dilengkapi pengertian itu supaya lebih lengkap. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus. Betul. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, Pak. Betul. Dari suatu barang. Ya, Pak. Ya, benar. Jadi konsep dasar inflasi itu adalah kenaikan harga sebenarnya. Tapi kenaikan harga itu kan biasa. Masalah itu inflasi adalah secara terus-menerus. Itu yang jadi masalah. Sehingga, sehingganya ada yang utama nggak? Sehingga yang terakhir. Saya tunjuk ya. Sehingga untuk Dinda Gabriela, silakan. Sehingga kan harga naik secara terus menerus sehingga apa ujungnya? Sehingga dampaknya buruk bagi suatu negara ya. Oke, buruknya itu seperti apa? Contohnya nggak apa-apa, contohnya. Seperti kayak kenaikan harga barang membuat daya beli masyarakat terus sehingga membuat daya beli masyarakat menurun. Good job. Jadi makasih untuk Dinda, Ade, dan Suhendra. Jadi kita sekarang harapan Bapak memahami bahwa ternyata inflasi itu memiliki dampak yang tidak baik bagi perekonomian. Karena kenaikan harga secara terus-menerus itu mengakibatkan ini akibatnya daya beli kita tuh menurun masyarakat. Nah, sekarang yang jadi kendala di Indonesia itu negara berkembang yang diberi harapan, diberi mimpi, diberi impian bahwa kita akan jadi negara ekonomi terbesar di dunia nomor 5 tahun 2045. Harapan, kita boleh bermimpi kan. Tapi pada kenyataannya, dasar harapan kita itu disebabkan karena kita, nih saya kasih ilmunya. Indonesia akan jumpa yang namanya bonus demografi tahun 2030. Ada yang tahu bonus demografi? Oke, supaya cepat saya bantu. Bonus demografi itu adalah posisi di mana penduduk produktif lebih, tinggal 10 menit. Aduh, sorry ya. Produktif lebih banyak dibandingkan penduduk non-produktif. Maksudnya apa? Berarti klasifikasinya gini, klasifikasinya. Penduduk produktif itu rentang usia sekitar 15 sampai 45 tahun.
Berarti nanti di 2030 itu penduduk Indonesia jumlahnya itu akan banyak usia yang produktif. Berarti usia kita nih sekarang kita simulasi. Umur dari Sylvia Pratika sekarang usianya berapa? Apa? Usia Sylvia Pratika sekarang berapa usianya? Umur? 20 tahun, Pak. 20. Berarti nanti ke 2030 kita nggak asumsikan plus 10 tahun ya, berarti umurnya udah 30 tahun. Nanti berarti angkatan kita nih, kata teman-teman lah, berarti angkatan Bapak sekarang 27, berarti nanti 28. Pasti 2030 sekitar 38 tahun. Usia kita lah tuh yang akan lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Non produktif itu untuk usia di mana usia 60 tahun ke atas, kemudian usia yang masih anak-anak, bayi, balita itu lebih banyak kita anak muda. Maka tugas kita sebagai anak muda sekarang harus mengoptimalkan potensi yang kita miliki supaya kita bisa menjadi orang yang benar-benar memanfaatkan bonus demografi. Tapi ternyata saya juga mendengar fakta lain. Ini kan suatu konsep yang akan kita temukan di demografi. Tapi ada fakta lain. Ternyata Indonesia bonus demografinya itu, ini saya kesal banget nih, kesal banget. Kita hanya akan dijadikan sebagai market, serius. Indonesia itu bakalan hebat di 2030 dengan asumsinya gini, usia produktif kan banyak. Oke, kita kasih gambaran. Nih. Yang di sini, ini usia produktif nih banyak nih anak-anak muda. Karena kita produktif, tentu kan kita udah bekerja, kita punya penghasilan. Kita bekerja, kita punya penghasilan, sehingga roda ekonomi itu berputar kan, berputar. Roda ekonomi berputar, mana dia? Berputar roda ekonomi, putar gitu kan, kita belanja. Nah, yang jadi kendala kita adalah belanja uang kita ini, kita belanjakan untuk produk-produk luar negeri atau produk-produk yang non produktif, maksudnya non produksi Indonesia sendiri. Sekarang kita lihat, kita tinjau mana produk yang lebih banyak, mana produk yang ada buatan made in Indonesia atau made in luar negeri. Produk kebijakan pemerintah memunculkan apa? Contohnya MEA, AFTA, kemudian banyak lagi kerjasama G20, G30, dan seterusnya. Itu pada dasarnya menguntungkan ketika Indonesia negara yang siap. Tapi kalau kita nggak siap, produk lokal kita nggak disiapkan, infrastruktur nggak disiapkan, regulasi nggak disiapkan, kemudian banyak hal yang kita nggak siapkan, maka nanti kita jadi market loh. Kita hanya market, kita ngebelanjain uang yang kita punya dengan kita bekerja, kita beli produk luar negeri, maka atau produk dari luar yang mungkin harganya lebih murah, macam produk Cina kan lebih murah, dan seterusnya. Maka kita dengan potensi yang kita miliki itu, kita hanya sebagai market aja di sini. Dan Indonesia nggak akan pernah bisa jadi negara yang maju sebenarnya. Dan satu lagi informasi bahwa Indonesia itu sebagai negara berkembang, kita dikena konsep namanya gini, middle income trap. Jadi negara berkembang itu nggak akan pernah bisa naik ke atas, naik levelnya ke negara maju, karena kita masuk ke dalam konsep prinsip middle income trap. Jadi negara kita penghasilannya kan segitu-segitu aja, nggak bisa naik ke atas atau naik ke bawah. Maka solusi yang Bapak tawarkan, yang Bapak harapkan kita bisa berubah itu adalah ini. Cuma satu, nggak, salah satunya adalah ini. Sorry ya, kita agak beda materinya hari ini, yaitu membangun basis produksi. Jadi kalau kita ingin maju, Indonesia berdikari, arsitekturnya sendiri, maka Indonesia harus bangun dengan menjadi negara yang berbasis produksi.
kita harus bisa produksi nih. Kita punya kekayaan alam yang banyak. Tapi kekayaan alam kita ini bukan untuk kita. Dikelola oleh orang asing, negara asing. Indonesia itu hanya jadi pekerja, nggak bisa apa-apa. Jadi saya minta ke teman-teman, juga ke saya sendiri sebagai tenaga pendidik, kalau bisa mulai hari ini kita coba berpikir gimana caranya kita bisa membangun dan memberikan basis produksi untuk Indonesia. Karena kalau kita seperti ini terus, hanya sebagai konsumen dan tidak membangun basis produksi, mungkin kita akan ketinggalan terus. Gitu. Sampai di sini, sebelum masuk ke sesi kedua, karena para sesi nggak cukup, ada yang ingin ditanyakan nggak terkait masalah informasi yang Bapak barusan berikan ini tentang bonus demografi, kemudian middle income rate, bangun basis produksi, ada yang mau kasih tanggapan nggak kira-kira? Kasih pendapat gitu, anak muda. Kelvin? Bagaimana terkait hal ini? Kita anak muda Indonesia nih mau maju gitu kan, mau berkembang, terus sudah dapat informasi ini, kira-kira Kelvin tanggapannya gimana? Membuat produk sendiri, Pak. Membuat produk sendiri, maksudnya? Kita mencoba membuat produk sendiri dari berbagai sumber, bisa juga, Pak, sebagai inovasi. Sebagai inovasi. Oke. Jadi makasih Kelvin, mantap. Diniatkan lah ya buat sesuatu apa gitu. Kemarin kalau nggak salah kan kita udah pernah di video yang pertemuan pertama Bapak share video Panji Pragiwaksono tentang berkarya. Itu kan juga sebenarnya Bapak mengarahkan teman-teman untuk berpikir seperti itu gitu. Maksudnya ya udahlah kita berkarya lah, orang Indonesia hebat-hebat kok, bisa kita jadi konsumen aja, kita kan juga bisa berkarya buat produksi apa gitu. Jadi semangat ya. Satu lagi meminta tanggapan dari Angga, ketua tingkat, monggo. Ya, Pak. Lagi di kopi di rumah tuh? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Bagus wallpapernya. Itu gorden ya, jangan tuh. Gorden, Pak, Gorden. Oh, gorden. Siap, monggo. Ya, contohnya membangun produksi sendiri lah, Pak, di Indonesia, Pak, supaya akan maju ke depannya. Prinsip hidup yang diajarkan di Indonesia, salah satunya adalah nggak ada rotan, akar pun jadi. Itu sebenarnya prinsip yang mirip dengan prinsipnya Research and Development, R&D. Jadi kadang kita mau buat sesuatu, kita kan nggak ada nih bahan dasarnya misalnya, maka kita boleh lakukan R&D, nggak ada rotan, akar pun jadi. Misalnya kita mau buat apa gitu kan, mau buat produk TTG, elektronik, kita kan bisa buat TTG, teknologi tepat guna. Nanti dengan TTG itu, walaupun teknologinya sederhana, tapi bisa menjadi suatu hal yang bagus, yang bermanfaat. Mudah-mudahan lah ya, teman-teman anak muda bisa kontributif untuk hal ini. Kita sambung ke sesi kedua ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di sesi kedua, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.